Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti. Liqadil hajat wa litafil balayat. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah atau bulan besar ya teman-teman. Ini kan kurang beberapa hari lagi akan hari Lebaran. Lebaran Idul Adha yang mana terjadi pada bulan Dzulhijjah. Ini kitabnya di kitab Majmu' saya waktu di pesantren, diambil dari kitab Nailul Maram jilid 2 Shahifah 83. Sekarang saya akan membacakan tentang fadilah Ihya'il Lail atau begadang, tapi begadangnya nggak wianan, nggak scroll TikTok, nggak nonton YouTube. Ya boleh nonton TikTok tapi ya pengajian seperti itu. YouTube boleh asalkan pengajian dalam mengingat Allah gitu, video-video yang membuat kita mengingat Allah loh ya. Seperti mempelajari sesuatu yang membuat kita ini takjub akan ciptaan Allah. Itu boleh, dan itu termasuk pahala ya. Dan ini di kitab ini dijelaskan, wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah langsung dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu beliau bersabda, ma min ayyamin ahabu ilallah ayyubada fiha min ashri dzulhijjati ya'tilu shaumu kulli yaum minha. Tidak ada hari yang dimana Allah ini disembah, yang sangat dicintai oleh Allah. Ini mengecualikan bulan Ramadan ya. Kalau Ramadan itu udah pasti. Ini hari-hari yang Allah ini disembah dan Allah ini menganggap hari itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari pada ayo bada fiha min ashri dzulhijjah. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah, hari pertama, kedua sampai 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah atau besar ya. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyamasana. Pada puasa hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu membandingi puasa pada tiap tahun. Ini jelas-jelas mengecualikan bulan Ramadan. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamal lailatul qadar. Dan saat kita ini berjumeneng atau beribadah di dalam malam-malamnya, nah itu tuh sama seperti kita beribadah di saat malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini benar-benar keunggulan yang luar biasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Selanjutnya fadilah puasa tarwiyah. Jadi ada namanya puasa tarwiyah juga, tarwiyah dan arafah. Jadi tarwiyah itu kalau misalnya hari lebarannya Jumat, tarwiyah itu misalnya ini malam ya, misalnya malamnya takbiran Jumat itu, jadi tarwiyah itu Kamis itu tarwiyah, terus Jumatnya itu arafah, terus malamnya itu udah lebaran. Kalau misalnya lebarannya itu Kamis, jadi tarwiyahnya hari Rabu tarwiyah, Kamis arafah, terus malamnya lebaran. Jadi 2 hari sebelum
sebelum lebaran. Itu tarwiyah. Saumu yaumit tarwiyati utawi poso dina tarwiyah iku kafaratu sanatin, bisa nglebur dosa setahun. Jadi puasa di hari tarwiyah atau 2 hari sebelum lebaran itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Nah ini keunggulannya ini. Tapi perlu diketahui, perlu dicatat dan diingat baik-baik, dosa yang diampuni di puasa tarwiyah ini yaitu dosa-dosa yang hubungannya sama hak Allah atau yang bersangkutan langsung dengan Allah. Misalnya kita pernah bilang Allah jahat, dosa kan? Nah itu dihapus. Misalnya kita pernah kita pernah meninggalkan sebuah sholat, itu jelas dosa. Tapi habis itu kita qadha. Nah dosanya kan masih melekat. Nah dosa-dosa seperti itu terhapus. Itu kan hubungannya langsung sama Allah. Ini dosa-dosa kecil yang hubungannya langsung sama Allah. Mengecualikan dosa besar yang hubungannya sama Allah, meninggalkan sholat terus-terusan selama 1 minggu full terus nggak dikodok atau nggak diganti, ya itu udah masuk dosa besar hak Allah ya. Kalau misal dikodok nanti bisa meninggalkan puasa, ya, dosa hak Allah yang besar karena meninggalkan kewajiban yang mutlak sebagai seorang muslim. Jadi dosa-dosa yang dimaksud ini seperti dosa kita pernah misalnya zina mata, kita scroll TikTok, nah, ada cewek-cewek seksi, buhai-buhai, montok-montok, itu kan dosa. Nah, dosa yang kecil-kecil. Tapi kalau keterusan ya jadi besar. Tapi dengan dihapus setahun ini sudah sangat mengurangi banyak ini. Masya Allah. Dan tidak bisa menghapus dosa hak Adam. Jadi dosa itu ada 2. Satu dosa hak Allah yang bersangkutan sama Allah secara langsung. Terus 2 dosa hak Adam, yaitu sesama manusia. Misalnya pernah gibah, ya harus minta maaf langsung. Misalnya pernah mencela, ngelok nih, aku mbiyen tahu ngelokne sampean seprone sing akeh ya. Nah harus bilang kayak gitu, maafin aku ya, dulu aku itu suka menghujat kamu, membuli kamu, seperti itu. Bang, misal ini, aku pernah itu sama kamu maling apa? Maling hati, maafin aku ya. Tanggung jawab. Gitu maksudnya, ini benda ya, benda terus kalau misalnya dia minta dikembalikan ya dikembalikan, misalnya nggak usah, nggak apa-apa, udah aku ikhlasin, udah beres. Jadi hak Adam itu hubungannya sama manusia. Kalau manusia ini sudah lunasin ya lunas. Misalnya hutang, terus lupa nggak disaur. Bang, aku dulu pernah hutang sama kamu. Ini aku sahur, nggak usah, aku ikhlasin. Nah itu udah nggak perlu dipikirkan. Asli nanti ucapan yang ngutangin itu bakal dijadiin pahala. Kalau dia beneran ikhlas, pahalanya gede. Kalau dia nggak ikhlas tapi bilang lunas, ya nanti urusannya dia sama Tuhan. Nah itu sudah memutus dosa hak Adam dan menjadi dosa hak Allah yang nggak ikhlas tadi. Makanya buat apa kalau kita sedekah nggak ikhlas? Uang harta itu ya titipan dari Allah. Nah, kalau misalnya kita diberi kekayaan, kalau kita udah paham konsep sedekah, ya kekayaan itu bukan milik kita pribadi, itu adalah milik semua sosial. Jadi uang itu terus muter, nggak ada itu istilahnya uang tetap di kamar, itu nggak ada. Kalau uang tetap di kamar terus, misalnya ini yang kaya-kaya, yang korupsi kan menimbun uang. Kalau uang ditimbun, nanti kan ekonomi perputarannya bakalan buruk. Coba bayangkan, contohnya satu keluarga itu hidup di satu dunia, misalnya ini, terus semua dikasih sama Allah harta, terus semuanya ini suruh muter ini dalam artian ini milik kamu, terus ini nanti diserahkan ke sini, terus nanti kembali lagi ke sini. Jadi bisnis itu saling menguntungkan satu sama lain, begitu seterusnya. Kalau ada yang sampai nimbun, ada yang sampai nyimpen, artinya nanti pengeluaran yang lainnya bakalan berkurang,
bakalan berkurang terus menipis. Terus yang lainnya bakalan miskin atau kekurangan. Sementara yang satu bakal leha-leha atau santai-santai. Ini kan fatal. Makanya sedekah dan nafkah dan belanja itu penting banget. Penting. Hemat juga penting. Hemat juga penting, tapi bagi seseorang yang punya kekayaan lebih, itu sebenarnya Allah sangat benci banget kalau dia ini nyimpen hartanya. Kekayaan lebih loh ya. Kalau seperti kita kan ya secukupnya kan kita. Itu dikecualikan. Kalau orang punya kekayaan lebih kok disimpan, ini dicela sama Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hei orang-orang yang menimbun harta kalian, sampai kapan kalian menimbun terus? Kalian ini bakalan tetap kurang. Itu namanya ketagihan. Jadi Allah itu sudah mencela banget. Sampai kamu ini bakalan berhenti menimbun itu. 1 triliun kurang, 200 triliun kurang. Nggak ada kata cukup buat dunia. Dunia ini kalau digabungkan sama nafsu kita, nggak akan pernah kita bisa merasa cukup. Kita hanya akan merasa cukup kalau kita ini bersyukur dan kita mengingat pemberian dari Allah. Mereka ini orang-orang semacam ini yang menimbun harta ini wataknya ini nggak akan pernah berubah. Mereka akan terus menimbun, terus mengumpulkan, sampai yang bikin mereka ini berhenti ya kematian. Jadi kematian itu menghentikan segalanya. Satu, menghentikan amal perbuatan buruk kita. Dalam artian misalnya kita ini orang yang nggak betah nafsu, kita zina mulu, Tuhan nanti bakalan menghentikan perzinahan kita dengan cara mematikan kita. Jadi mati tes, zinanya sudah kelar atau clear. Jadi dia nggak akan bisa zina lagi. Dengan begitu dosanya dia terhenti. Tapi ya dengan ketentuan amal ibadahnya juga berhenti, kecuali dia sering infak ke masjid, terus bahan atau hasil infaknya itu, uangnya itu digunakan untuk membangun masjid, dibuat sholat orang, dibelikan menjadi Al-Quran, terus Al-Qurannya dibuat khotmil Quran. Jadi mati, amal jeleknya putus, amal baiknya tetap mengalir. Masya Allah. Jadi mati itu nggak melulu tentang keburukan, nggak melulu tentang orang mati itu udah cukup sampai situ, enggak. Idza mata bnu Adam ing qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Seseorang yang sudah mati atau meninggal dunia, udah pindah alam, udah login ke server lain, dia ini nggak akan bisa mengakses semua yang ada di dunia. Dunianya sudah terputus, istrinya mentok-mentok cuman sampai di makam doang. Itu pun pas awal-awal. Nanti nggak tahu ke depannya. Setiap minggu dia ngunjungi atau nggak tahu. Kalau dia orang yang agamanya lemah gitu, buat apa? Nikah lagi, masih muda. Sama cowok juga gitu. Yang ceweknya meninggal masih muda, nikah lagi. Semua terputus kecuali 3. Amalnya jariyah. Amal jariyah yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua yaitu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Seperti aku menerangkan tentang pelajaran agama, kemudian aku mati, keteranganku masih ditonton orang, aku masih tetap dapat pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh atau solehah.
yang dia ini berdoa kepada Allah, Allah magfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jadi orang tuanya tetap dapat pahala mengalir terus karena anaknya. Itulah keunggulan seorang anak. Lah dosanya nanti gimana anaknya? Dosanya nanti diperinci. Jadi orang tuanya ngajarkan kebaikan atau enggak. Kalau anak ini mengadopsi kebaikan dari orang tuanya, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Kalau dia mengadopsi kebaikan dari orang tuanya, artinya didikannya kurang, ya nanti orang tuanya yang kena. Seperti itu. Enggak semua keburukan anaknya dilimpahkan ke orang tua, enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus itu di situ jelas banget. Ada lagi apa di Al-Quran? Pahalamu pahalaku, pahalamu pahalamu. Yang apa ya? Nanti ditulis di kolom komentar ya. Jadi kalau ada orang yang sampai ditinggal suami atau istrinya meninggal, terus dia nggak menikah lagi, nanti dia di surga bakal tetap bareng. Tapi kalau dia menikah lagi, nanti di surga sudah nggak bisa ketemu. Kayak gitu. Ini keterangan dari beberapa referensi kitab. Itu seperti itu ya. Jadi semoga saja kita diberikan kesetiaan dunia akhirat. Misalnya yang punya pasangan, karena setia ini mahal banget harganya. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali perselingkuhan. Kita harus mengingat kalau kita mati itu nanti sendiri. Jadi kita harus jelas-jelas memilih pasangan yang pas. Salah satunya ya pasangan yang paham akan ilmu agama. Karena di dalam agama itu menjelaskan bahwa laki-laki itu bukan cuma buat pelanangan atau buat nidurin doang, enggak. Tapi lelaki ini tugasnya berat banget. Salah satunya yaitu membawa istri ke jalan yang benar, mengingatkan istri ke jalan Allah. Karena nanti istrinya ini nggak bakal masuk neraka kecuali suaminya juga ikut. Tanggung jawab istri sepenuhnya itu milik suami. Jadi nggak bisa itu misalnya istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga, nggak bisa. Ini istri kamu masuk neraka, kamu dulu gimana? Mendidiknya gimana? Kamu menemani dia gimana? Kok bisa sampai istrimu melakukan perbuatan ini? Waduh, saya nggak tahu. Wah, kamu ini cari harta, nggak melihat istrimu. Kamu cari harta di Arab, kamu bisa kaji di sana, kamu bisa umroh di sana, karena deket kan. Kamu bisa zikir di sana, menikmati uang hasil sana. Sementara istrimu di sini berzina. Ini gimana? Nah, berat banget kan tanggung jawabnya. Jadi baik istri maupun suami semua itu sama-sama berat. Ya, rumah tangga juga berat. Nah, semoga diberikan kekuatan buat yang sudah menikah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang puasa tarwiyah. Jadi menghapus dosa setahun. Wa shaumi yaumi arafah. Arafah ini hari yang setelahnya. Jadi misalnya 2 hari sebelumnya itu tarwiyah. Nah besoknya ini namanya arafah, yang malamnya takbiran itu bisa menghapus kafaratus sanata, ini bisa menghapus dosa 2 tahun dengan ketentuan yang tadi ya, dosa yang kecil-kecil yang hubungannya langsung sama Allah. Waroda annaman soma yaumat tarwiyah a'tahullahu sawaba Ayyub alaihi salam. Dan seseorang yang puasa di hari tarwiyah 2 hari awal sebelum lebaran itu, Allah itu memberi pahalanya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan pahalanya pahala sabar. Beliau terkena ujian yang sangat berat dari Allah, yaitu penyakit kulit seperti gatal itu. Dan itu tahun-tahunan. Masya Allah. Kita dikasih pahalanya tanpa mengalami penderitaan yang sama seperti Nabi Ayub. Besar banget kan. Terus waman shoma yauma arafata a'tahullahu sawaban misla sawabi Isa alaihi salam. Wa hadzal hadis rawahu Abu Syekh yakni Ibnu Hibban fi Sawab di dalam kitab As-Sawabnya, wa Ibnu Najjar dan Imam Ibnu Najjar di dalam kitab
fit tarikhi, dalam kitab tarikhnya. Jadi keterangan seperti ini diambil dari kitabnya Ibnu Hibban yang bernama Kitab As-Sawab, dan di dalam kitab Imam Ibnu Najjar yang bernama Kitab At-Tarikh. Nah, puasa tarwiyah diberikan pahalanya Nabi Ayub, yaitu kesabaran atas bilahinya tanpa kita merasakan bilahinya seperti apa rasanya. Terus yang puasa Arafahnya diberikan pahalanya Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ini nabi yang paling miskin, bahkan beliau tidak punya rumah dan kemana-mana hanya berjalan kaki. Dia makan nggak tahu besok mau makan apa, nggak tahu. Hari itu juga Allah langsung, misal dia bawa tas, beliau bawa tas atau saku, di dalam sakunya yaitu ada roti, langsung dimakan. Jadi makannya ya buat mengikat nyawanya doang. Misalnya ketemu orang, kalau dikasih ya di beliau terima, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, beliau tetap jalan kaki, anti ngemis. Zaman sekarang jalan kaki jauh kilometer tapi dapatnya ratusan ribu. Pendapatnya melebihi orang-orang yang jualan keliling, jualan asongan. Jualan asongan itu masih modal, yaitu yang jalan kaki cik ngemis. Modal apa? Modal mental. Tetap modal bang, tetap. Tapi hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan orang yang meminta-minta buat makan, buat hidup, selalu meminta dan gak berusaha, gak berikhtiar, ya selalu minta. Kan ngamen kan juga minta, kecuali suaranya bagus, enak didengerin. Dia enggak suaranya bagus tapi dia kan tetap berusaha, kan sama-sama bang. Ya gini, suaranya jelek terus dikasih biar cepat pergi, sama suaranya bagus dikasih karena dia ini menghargai. Ini udah jelas beda loh, jelas beda. Sekiranya suaranya jelek ya jangan ngamen dulu, asah terus potensinya. Jadi ngamen pun ada ilmunya, semua itu harus ada ilmunya, seperti itu. Ya semoga yang ngamen-ngamen juga dimurahkan rezekinya. Kalau udah banyak rezekinya semoga dia bisa merilis usaha. Jangan ngamen terus. Kalau semuanya ngamen, perputaran ekonomi nanti yang dagang dikit, karena mereka ini lebih enak ngamen. Enak ngamen aja, nggak usah dagang. Kalau semuanya ngamen, itu nanti negara yang repot, nggak ada yang wirausaha. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil khair. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.